Hai, jadi kenalin aku Nadita Skararum. Nah, di sini aku mau memperkenalkan anggota kelompok aku dari kelas E3. Hai, kenalin nama aku Regina Sagita dari Offering E3. Halo, kenalin nama aku Sofia Johara dari E3. Ini ada lagi satu. Halo, nama aku Rawitadin Rafif dari kelas E3. Jadi, Karena kita kelompok kimia kurang 2. siapa ya? Terus kita mau ngerjainnya kapan sih? Nunggu kelompoknya sih, kita kurang anggotanya. Aku ada sih temen. Coba aku telepon dulu kali ya. Iya, telepon dulu aja. Halo? Halo? Fev, kamu udah nemu kelompok enggak project kimia? Belum aku. Belum. Mau enggak masuk kelompok kita? Ya oke dah. Oke deh, nanti aku kabarin ya kalau misalnya ada kerja kelompok. Oke, makasih, bye. Gimana? Gimana? Dia Mau nih satu, Rafif. Oh, bagus deh. Berarti kita kurang satu nggak sih? Apa kita nanti nyari lagi aja ya? Apa aku nanya temanku ya? Boleh deh, coba. Ya. Halo Li, kamu mau nggak gabung sama kelompok kita? Kita kurang 1 nih. Oke, ntar aku kabarin ya di mana kita kumpul. Ini udah ada 1. Udah pas nggak sih? 4. Ya deh, kita lanjut. Oke, yuk. Jadi kita hari ini mau ngapain, Sof? Kita mau ketemu kelompok kita. Kita nih udah rada telat ya. Maaf ya guys. Jadi ini nih kelompok kita nih. Udah ketemu. Jadi kalian mau bahas apa sih? Jadi kita mau ngebahas pengaplikasian kimia dalam komunikasi. Itu maksudnya apa sih? Nah itu kita mau mempelajari lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang terjadi dalam bidang keteknikan gitu. Kita akan mempelajari sifat komposisi bahan dan mempelajari pelumasan pada mesin. Jadi kalau kalian mau tahu tentang materi yang kita bahas lebih dalam, stay tune terus ya. Mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Logam memiliki berbagai sifat dan komposisi yang berbeda-beda sehingga memiliki kegunaan yang berbeda-beda pula. Jadi untuk membuat sesuatu barang dalam bidang teknik mesin, kita perlu mengetahui jenis dan komposisi logam supaya dapat menghasilkan suatu produk yang baik, awet, dan memenuhi standar yang ada. Mengatasi masalah yang terjadi dalam bidang keteknikan. Korosi. Korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Contoh penyebab korosi yaitu air dan kelembapan udara. Penyebab air dan kelembapan udara adalah penguapan air dari berbagai sumber alami dan aktivitas manusia, yang kemudian uap air ini menjadi komponen kelembapan di udara. Permukaan logam yang tidak merata. Permukaan logam yang tidak merata dapat menyebabkan korosi yang tidak merata karena menciptakan kutub anoda dan katoda yang tidak seimbang di permukaan logam. Hal ini memfasilitasi terjadinya reaksi elektrokimia, sehingga area yang tidak rata lebih mudah mengalami korosi dibandingkan area yang rata dan licin. Elektrolit. Penyebab utama korosi elektrolit adalah air atau kelembapan dan keberadaan zat elektrolit seperti garam atau asam yang memfasilitasi transfer muatan. Faktor-faktor lain yang mempercepat korosi adalah permukaan logam yang tidak rata, perbedaan potensial antar logam yang bersentuhan, serta suhu tinggi. Terbentuknya sel elektrokimia. Keberadaan elektrolit seperti air atau garam, oksigen atau akseptor elektron lain, dan perbedaan potensial elektrokimia antara dua lokasi pada permukaan logam yang sama atau antar dua logam yang berbeda.
Lalu selanjutnya ada mencegah korosi. Yang pertama yaitu mengontrol atmosfer. Untuk mencegah korosi berarti mengendalikan faktor lingkungan seperti kelembapan dan oksigen agar tidak terlalu korosif. Yang kedua ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik mencegah korosi dengan cara menjadikan struktur logam sebagai katoda dalam sebuah sel elektrokimia. Lalu yang terakhir ada mencegah logam bersinggungan dengan oksigen. Untuk mencegah korosi, logam perlu dihindarkan dari kontak langsung dengan oksigen dan air. Caranya adalah dengan membuat lapisan pelindung seperti cat atau plastik melapisi dengan logam lain atau menggunakan metode elektrokimia seperti perlindungan katoda. Electroplating mencegah logam bersinggungan dengan oksigen dengan cara melapisi permukaan logam dasar dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi, menciptakan penghalang fisik yang mengisolasi logam dari lingkungan korosi. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan sumber arus DC. Pelapisan logam dengan krom Cr adalah salah satu cara untuk mencegahnya bersentuhan dengan oksigen dan air, karena krom membentuk lapisan pelindung oksida yang kuat, Cr2O3. Pelapisan timah atau Sn bekerja sebagai lapisan pelindung yang mencegah kontak langsung antara logam dasar, misalnya besi, dengan oksigen dan air. Namun, timah bukanlah pelindung katoda, sehingga jika lapisan timah tergores atau rusak, korosi akan mulai terjadi pada logam di bawahnya karena timah kurang reaktif dibandingkan besi. Mengecat adalah salah satu cara umum untuk mencegah logam bersinggungan dengan oksigen dan air, sehingga mencegah korosi. Cat berfungsi sebagai lapisan pelindung coating yang menginsulasi permukaan logam dari lingkungan luar. Memberi oli atau minyak pada logam adalah salah satu cara untuk mencegah korosi dengan cara menghalangi kontak logam dengan oksigen dan air. Selain itu, ada beberapa cara lain seperti mengecat, melapisi dengan plastik, dan melapisi dengan logam lain, misalnya galvanisasi atau pelapisan krom. Shredding adalah salah satu metode efektif untuk mencegah logam bersinggungan dengan oksigen dan air, pemicu utama korosi, dengan cara pelapisan. Metode ini melibatkan pelapisan baja dengan seng. Selanjutnya yaitu mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar dan minyak pelumas mesin. Bahan bakar mesin. 1. Bensin. Digunakan untuk bahan bakar mesin yang menggunakan pengapian busi. Sifatnya yaitu 1. Mudah menguap pada temperatur normal, 2. Mempunyai titik nyala rendah, 3. Sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar, 4. Mempunyai berat jenis yang rendah. 2. Bahan bakar diesel atau solar, suatu campuran yang telah didestilasi talas, bendis, dan minyak tanah dari minyak mentah pada temperatur 200-340 derajat Celcius. Sifatnya yaitu 1. Mempunyai titik nyala tinggi, 2. Mempunyai kandungan sulfur yang lebih besar, 3. Terbakar dari fasa suhu 350 derajat Celcius, 4. Encer dan tidak menguap pada suhu normal. Sifat utama oli mesin yaitu sebagai pelumas, bersifat pendingin, sebagai perapat, sebagai pembersih, dan sebagai penyerap tekanan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nasib